Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Twenty Putri Herrera. Saya dari jurusan Pendidikan Luar Sekolah angkatan 2011, Fakultas Ilmu Pendidikan, Universitas Negeri Surabaya. Saya akan membacakan atau mengulas sedikit mengenai asas-asas sistem pemerintahan di negara Republik Indonesia. Yang pertama, sebelum kita masuk ke asas-asas, yang pasti kita akan membahas sedikit atau bertanya-tanya apa sih itu sistem pemerintahan, ya kan? Nah, kita akan membacakan sedikit mengenai sistem pemerintahan. Sistem pemerintahan adalah suatu kesatuan, kebulatan, dan keseluruhan dari suatu rangkaian yang bekerja bersama-sama dalam menyeimbangkan badan eksekutif, kemudian pengaturan badan legislatif, serta kepemimpinan dan organisasi. Yang kedua, yaitu pengelompokan sistem pemerintahan. Ada 3 jenis sistem pemerintahan, yaitu yang pertama, sistem pemerintahan presidensial, di mana kepala negara adalah seorang presiden, dan Indonesia merupakan negara yang menganut sistem pemerintahan presidensial. Yang kedua yaitu sistem pemerintahan parlementer, di mana negara ini adalah negara yang berbentuk suatu kerajaan. Dan yang terakhir adalah sistem pemerintahan campuran. Sistem pemerintahan campuran adalah sistem pemerintahan yang mengambil hal-hal baik yang terdapat pada sistem pemerintahan presidensial dan sistem pemerintahan parlementer. Yang ketiga, ada cakupan sistem pemerintahan di Indonesia. Terdapat 4 macam. Yang pertama adalah pemilihan umum. Yang kedua adalah pemilihan presiden dan wakil presiden. Yang ketiga, pemilihan kepala daerah. Dan yang terakhir adalah tugas dan fungsi pemerintahan. Kemudian yang keempat, saya akan membahas sedikit mengenai 7 kunci pokok sistem pemerintahan di Indonesia. Yang pertama adalah negara Indonesia adalah negara yang berdasarkan hukum. Yang kedua, negara Indonesia menganut sistem konstitusional. Yang ketiga, kekuasaan tertinggi di tangan MPR. Yang keempat, presiden adalah penyelenggara pemerintahan setelah majelis. Yang kelima, yaitu presiden tidak bertanggung jawab kepada DPR. Yang keenam, Menteri Negara adalah pembantu presiden. Menteri Negara pun juga tidak bertanggung jawab kepada DPR. Kekuasaan, dan ini yang terakhir adalah kekuasaan kepala negara tidak tak terbatas. Kemudian yang kelima, saya akan membacakan sedikit mengenai asas sistem pemerintahan umum. Ada 7 ya. Yang pertama adalah asas aktif, yang kedua adalah asas Frijbestur, yang ketiga ada asas Vrijses-Eremesen, dan yang keempat ada asas historis, yang kelima ada asas etis, dan yang keenam ada asas otomatis. Kemudian yang terakhir ada asas de Tournement de Pauvoirs. Yang keenam, saya akan membacakan sedikit mengenai asas penyelenggaraan sistem pemerintahan di Indonesia. Ada 3. Yang pertama adalah asas negara hukum. Yang kedua ada asas semangat kekeluargaan. Dan yang terakhir asas kedaulatan rakyat. Di sini ada pula yang terakhir ya, asas pemerintahan di daerah, tidak jauh beda dengan asas sistem penyelenggaraan di Indonesia. Asas pemerintahan di daerah memiliki 3 jenis. Yang pertama ada asas desentralisasi, yang kedua ada asas dekonsentrasi, dan yang terakhir adalah tugas pembantuan. Konsekuensi dari ketiga asas pemerintahan di daerah ini muncullah yaitu 2 istilah di Indonesia. Yang pertama ada otonomi daerah, dan yang kedua adalah daerah otonom. Demikian sedikit pemaparan mengenai asas-asas sistem pemerintahan di Indonesia yang telah saya sajikan. Apabila ada salah kata, saya pribadi mohon maaf. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.